Alright, mungkin sedikit perkenalan. Saya Ando. Saya basically di Trimega itu kerja sebagai research analyst. Di situ basically research analyst itu apa namanya, orang yang bikin analisa lah untuk sektor-sektor atau saham-saham yang ada di market gitu ya, market kita di Indonesia. Dan khususnya di sini di Trimega saya cover untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan consumer, mulai dari consumer staples ya, kayak mungkin produk-produknya sahamnya tuh kayak ICBP, Yes. apa namanya Mayora. Terus kalau misalkan di retailer juga saya cover kayak misalkan model Mitra di Perkasa. Terus di healthcare juga saya cover untuk saham-saham rumah sakit lah. So mungkin itu sedikit ya perkenalan dari saya. Oke, nah kemarin kan sempat nih Kak Ando aku live dengan Jojo dan juga Ray ya dari research juga, dan mereka sempat mention nih terkait menurut mereka nih saham yang kira-kira menarik di akhir tahun ini itu adalah sektor consumer. Dan kemarin juga banyak juga teman-teman yang mungkin tanya nih terkait sektor-sektor consumer, makanya hari ini juga kebetulan karena Kak Ando kemarin baru aja ya Kak merilis report ya terkait consumer, kita akhirnya ajak Kak Ando untuk gali lebih dalam lagi nih teman-teman gitu. Mungkin ini bakal menarik banget, jadi mungkin kalau teman-teman nanti yang ada pertanyaan boleh di komen ya Kak Ando, nanti kita bakalan kalau ada waktu mungkin bisa jawab gitu ya. Sip. Bentar ya. Oke, nah Kak Ando ini kan sesuai dengan kemarin juga ya teman-teman dari research juga udah infoin gitu di situasi seperti ini, itu kan lebih diuntungkan tuh katanya perkiraannya adalah consumer. Nah ada consumer itu kan ada yang cyclical dan staples nih kan Kak Ando gitu. Nah mungkin sebelumnya Kak Ando mungkin bisa jelasin dulu ya ke teman-teman yang belum ngerti ini perbedaannya antara kedua hal itu gitu Kak Ando. Oke, mungkin kalau different apa namanya perbedaan dari staples sama discretionary ya, atau cyclicals itu ya sebenarnya intinya dari jenis produk dari produk consumer tersebut gitu. Kalau misalkan untuk produk-produk staple atau produk-produk apa namanya bahan primer gitu ya, kebutuhan yang sifatnya pokok, kayak misalkan apa namanya beras, makanan-makanan pokok, itu maksudnya ke consumer staple. Tapi kalau cyclicals itu yang sifatnya lebih ke demand-nya tuh ada, katakanlah kalau misalkan orang punya uang lebih lah, contohnya kayak misalkan produk-produknya baju, maksudnya baju yang sifatnya lebih ke fashion ya, terus habis itu untuk produk-produk HP gitu juga masuknya ke consumer cyclicals lah secara garis besar. Oke, mungkin cyclicals itu yang lebih sekunder tersier gitu ya? Benar, kebutuhan sekunder tersier. Oke, gitu. Nah, terus dengan melihat di situasi kayak gini nih, lebih diuntungkan mana sih Kak? Consumer cyclical atau yang staples? Mungkin kalau secara konteks garis besar ya, maksudnya kondisi sekarang tuh kan kita udah mau masuk ke pesta besar rakyat Indonesia, pesta demokrasi, di mana di masa-masa ini memang kan banyak dari apa namanya calon-calon legislatif itu juga udah mulai berkampanye gitu, dan khususnya untuk di fase atau di periode seperti ini emang biasanya kan banyak aktivitas-aktivitas yang jadinya mulai muncul nih yang sebelumnya mungkin belum ada, katakanlah banyak orang sekarang jadinya ada pekerjaan-pekerjaan baru kayak katakanlah orang-orang untuk masang spanduk, yang saya dengar juga dari printing bisnis printing juga hidup. Jadi mulai banyak aktivitas di apa namanya katakanlah bukan di kota besar aja tapi di kota-kota kecil juga mulai bermunculan, dan itu alhasil bikin apa namanya kemampuan daya beli masyarakat juga dari ujung ke ujung Indonesia, karena ini kan kita ngomongin pencarian suara dari seluruh Indonesia kalau misalkan kita ngomongin soal pesta besar ini. Terus juga karena adanya peningkatan dari situ juga, dan tentunya juga dari pemerintah pun juga sekarang biasanya di akhir-akhir tahun ini juga mulai ngeluarin banyak bansos ya atau bantuan sosial. Jadi harusnya untuk sektor-sektor consumer, terutama untuk sektor consumer yang lebih mengcover ke masyarakat menengah sampai menengah ke bawah, itu biasanya performance-nya atau tingkat penjualannya tuh meningkat cukup apa ya, statistically lumayan signifikan lah dibandingin di periode-periode lainnya. Makanya
di sini juga kita sebagai house Trimegah mulai melihat ada attraction dari baik investor institusional sama retail juga untuk ke sektor ini sih. Makanya kayak kita ngelihat ada interest di situ. Tapi kalau pertanyaannya yang mana yang lebih diuntungkan, apakah staples atau retailers atau cyclicals? Sebenarnya tetap dua-duanya, karena kan balik lagi kalau cyclicals itu kan demand-nya ada kalau misalkan orang punya uang, dan ini kan case-nya juga ya orang punya uang gitu, maksudnya di kondisi-kondisi seperti sekarang. Makanya kalau misalkan di case ini mungkin sebenarnya tetap dua-duanya, tapi mungkin kalau khususnya misalkan mencari cyclicals juga mencari cyclicals yang produk-produknya lebih mengcover ke masyarakat menengah ke bawah gitu. Misalkan kalau cyclical yang sifatnya lebih menengah ke atas mungkin nggak begitu kentara lah efeknya gitu. Misalkan katakanlah kan di industri consumer cyclicals tuh ada misalkan produk-produknya Mitra di Perkasa gitu ya, misalkan produk Zara, produk H&M itu ya maksudnya mungkin sebenarnya efeknya nggak bakal begitu berasa lah ke company-company yang seperti itu, tapi lebih kayak misalkan kita ngomongin cyclicals tuh lebih kayak mungkin Alfamidi gitu contohnya ya. Alfamidi dia kan mungkin produknya maksudnya banyak produk-produk snack-snack yang bentuknya cyclical gitu, maksudnya orang nggak mati gitu kalau nggak makan snack, tapi akhirnya begitu ada purchasing daya beli yang lebih meningkat ya akhirnya orang mulai belanja untuk produk-produk seperti itu ya, mungkin kurang lebih kayak gitulah. Oke, makanya kemarin juga dari tim research juga rekomendasi ini teman-teman, ada beberapa topik nih dari tim research yaitu Mayora ya Kak kemarin, kemudian ada HMSP, ICBP, terus Gudang Garam dan juga MIDI. Nah itu 5 topik yang kemarin sempat dibahas juga nih sama Kak Ando di reportnya gitu. Yep. Nah ya gimana tuh Kak kalau misalnya terkait 5 emiten tersebut, nah itu performance-nya tuh gimana sih Kak kemarin ini gitu, selama mereka 9 bulan berjalan dan di Q3 ini kayak gimana gitu, apakah membaik dari kuartal sebelumnya atau gimana? Nah ini juga sebenarnya lumayan menarik ya kalau misalkan kita secara sederhana ngelihat dari performance kuartal 3 aja kan emang rata-rata kuartal 3-nya tuh kalau dari segi sales atau dari segi penjualan tuh naiknya cuman sedikit sekali gitu, katakanlah kita ngelihat bisnis ICBP atau Indofood CBP itu ya, secara year on year atau dari tahun ke tahun itu kan naiknya dia cuma 5% gitu, padahal di tahun-tahun biasa dia bisa double digit gitu katakanlah. Terus Mayora itu juga secara tahun ke tahun juga penjualannya dia cuma naik sekitar 3% gitu, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa lebih. Tapi yang menarik sebenarnya di kuartal 3 kemarin ada penguatan margin yang lumayan besar ya, maksudnya gara-gara kan kalau misalkan kita balik lagi ke belakang itu sebenarnya di tahun lalu tuh harga dari bahan-bahan produksi katakanlah kayak gandum, minyak goreng itu kan lagi naik lumayan signifikan ya, dan di tahun ini khususnya untuk gandum itu ada penurunan yang lumayan signifikan juga setelah kemarin kita lihat kayak dari perang Rusia Ukraine itu kan sebenarnya kan itu salah dua dari produsen gandum dunia ya yang banyak ekspor ke ke market-market seperti Indonesia juga salah satunya gitu, dan maksudnya begitu konfliknya udah bukan beres tapi maksudnya konfliknya udah mulai mereda, udah ketemu jalur baru untuk ngelakuin ekspor. Ya udah harga gandum juga udah mulai turun banyak, makanya margin juga improve. Tapi di sisi lain ya maksudnya kalau misalkan kita ngelihat dari third Q itu kan ya isunya mungkin dari purchasing power atau daya beli orang juga kan maksudnya belum begitu kelihatan ada peningkatan lah, terutama pas lebaran kemarin tuh salah satu isu yang lumayan besar itu kan buat consumer itu lebih ke banyak sebenarnya untuk banyak inflasi di produk-produk non-consumer, kayak contohnya untuk logistik, transportation, dan juga saya perhatiin dari wallet basketnya consumer tuh di Indonesia household ada kenaikan yang cukup besar di goods and services, yang mana probably itu salah satunya dari katakanlah bayar
utang pinjol atau misalkan orang judi online yang sebenarnya nggak bisa dimasukin di situ tapi adanya di dalam kategori itu, itu lumayan banyak gitu. Sedangkan untuk consumption katakanlah untuk makanan mentah sama makanan jadi itu actually turun gitu secara tahun ke tahun. Jadi maksudnya sekalipun peningkatan dari sisi kemarin kan UMR tuh naik lumayan gede ya. Tahun ini kan UMR naik lumayan gede ya 7%, tapi yang ke-translate jadi penjualan tuh nggak begitu besar gitu ya. Mungkin salah satunya gara-gara itu. Tapi ya di case untuk tahun depan dan maksudnya untuk di kuartal keempat ya harusnya udah ada normalisasi baru lah. Maksudnya karena balik lagi kan mungkin di kuartal 4 kalau saya lihat dari APBN, budget yang masih bisa di-spend untuk bansos tuh masih sekitar 30% dari APBN ya, yang mana itu cukup gede gitu dibandingkan apa yang udah di-spend pemerintah di first half of the year. So I think harusnya 4Q memang secara seasonality atau misalkan kita lihat secara historis gitu ya, kuartal 4 tuh emang kuartal yang salah dua kuartal yang paling kencang buat consumer ya, di luar dari kuartal 2. Jadi harusnya secara momentum earnings atau momentum dari profit dari perusahaan consumer harusnya bagus sih kuartal 4. Oke. Tadi ada yang sempat nanya nih, jadi topiknya aku ulangin ya. Topiknya itu dari tim research itu ada Mayora, HMSP, ICP, Gudang Garam dan juga MIDI ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Ando nih, kenapa yang jadi topiknya adalah 5 itu Kak? Kenapa bukan kayak RALS atau INDF gitu? Mungkin bisa sedikit dijelasin Kak? Kalau dari research report saya sendiri ya, saya ada masukin beberapa kriteria yang saya rasa lumayan relevan lah. Maksudnya kan ini kan tema besarnya kan improving purchasing power ya, peningkatan daya beli di masyarakat. Dan kira-kira sebenarnya siapa yang harusnya bisa deliver tema besar ini jadi earnings atau profit yang signifikan gitu di antara semua coverage yang kita cover gitu di universe consumer. Dan maksudnya kalau misalkan kenapa Mayora ICBP, yaitu salah dua consumer companies yang meng-cater market yang middle to sama middle to low ya. Dan sesuai sama temanya juga pas lagi masa-masa kampanye pemilu juga generally dua perusahaan itu juga performance-nya relatif lebih baik dibanding yang lain. Terus juga secara cost komponen dia tuh lumayan saya sempat hitung juga secara operating leverage itu ya. Maksudnya jadi kalau katakanlah peningkatan di sales naik 10%, di EBIT sama profitnya itu bisa naik berapa persen. Nah itu tuh juga salah dua company yang harusnya kalau misalkan di salesnya bisa improve banyak, di bawahnya juga bisa improve banyak. And at the same time secara valuasi pun juga mereka masih jauh banget di bawah historis sih. Maksudnya katakanlah sekarang ICBP itu trades di 13 kali PE ya. Sedangkan pas tahun sebelum 2020 tuh dia lebih dekat ke angka 21 sampai 23 kali PE, forward PE. Sedangkan kayak Mayora itu sekarang di 17 kali PE, sedangkan dulu tuh di sekitar 23 sampai 28 kali PE gitu. Jadi memang secara valuasi juga belum begitu di-appreciate sama market, sedangkan secara performance mungkin harusnya masih mungkin jadi salah satu sector or companies yang performing well di tahun depan gitu. Terus itu on Mayora ICBP, sedangkan kalau cigarettes, ya kita suka cigarettes simply karena dia juga salah dua, saya untuk GGRM sama HMSP itu ya, itu salah dua perusahaan yang memang pas zaman-zaman election tuh, zaman-zaman pesta besar demokrasi ini tuh lumayan diuntungin lah secara volume tuh biasanya kelihatan ada improvement yang lumayan, terutama untuk produknya Gudang Garam ya. So in a sense dibandingin dengan coverage yang lain, maksudnya untuk sektor-sektor consumer yang lain, misalkan katakanlah seperti Unilever mungkin nggak bakal, maksudnya secara demand pun juga kita ngelihat demandnya bakal improve seperti gimana banget gitu ya di masa kampanye ini.
Terus cara apa namanya market positioning juga dia bukan di middle to low banget. Dan maksudnya kalau misalnya kita ngomong Kalbe juga isunya sama. Kalbe itu produknya kan juga bukan produk, khususnya untuk produk-produk consumer juga bukan produk-produk consumer yang mengcover untuk market di middle to low. Terus ya both punya competitive landscape yang jauh lebih berat lah dibandingin Mayora sama ICBP gitu. So I think that's it. Dan maksudnya terakhir ya of course kan tadi kan kita baru ngomongin soal consumer staple-nya aja. Kalau retailers ya of course kalau misalnya kita ngomongin MAPI sama Era itu lebih masuknya ke market middle to up, yang kira-kira bisa masuk ke market middle to low, middle to low ya lebih ke Alfamart sama Alfamidi lah. So that's why Black Midi. Nah terus kenapa tuh nggak Alfamart juga masuk tuh, Kando? Lebih karena kita nggak mengcover Alfamart aja sih. Karena maksudnya kalau dari house kita juga ngelihatnya sebenarnya secara bisnis kan lebih menarik di Alfamidinya ya. Dari Pak Joko Santonya pun juga kelihatan ada fokus yang mulai shifting gitu, dari sebelumnya mau gedein Alfamart yang versi kecilnya ya, maksudnya versi store size-nya yang lebih kecil ke store size yang lebih gede yang format Alfamidi. Dan maksudnya dari apa namanya, dari situ ya kita juga ngeliat lah kalau misalkan growth dari Alfamart sama Alfamidi ya mungkin bakal kelihatan lebih gede di midinya. Udah ini cukup jelas banget nih tadi penjelasan dari Kak Ando ya. Nah tadi Kak Ando juga sempat mention kan terkait dengan rokok ya gitu. Yep. Ada itu Gudang Garam dan HMSP itu kan 2 big caps ya Kak. Nah kenapa tuh Kak dengan 2 emiten itu gimana tuh terkait apa ya, maksudnya kenapa mereka akan lebih menarik kira-kira di pesta demokrasi ini gitu? Apakah itu ada hubungan mungkin produknya HMSP ya sekarang itu IQOS ya Kak yang lagi tren nih? Ya. Mungkin iya balik lagi tadi big reason saya karena tadi ya, karena kita ngomongin election. Yes. Terus tapi juga sebenarnya kan kalau dari inisiatif dari company, dari perusahaannya sendiri juga khususnya untuk si HM Sampurna atau Philip Morris Indonesia tuh lumayan menarik ya. Mungkin salah satu yang dimention itu IQOS itu dari saya belum lama ngobrol sama salah satu expert di cigarette business, dan emang saya pikir tuh dulu sebenarnya kalau IQOS tuh ini ya by the way produk e-cigarettes yang kan jadi produk e-cigarette sendiri tuh sebenarnya industrinya ada dua cabang gitu. Yang satunya vape yang pakai liquid, sama yang satunya lagi tuh kayak rokok tapi rokok yang di heat gitu, bukan di burn. Kalau combustible cigarettes itu kan rokoknya bisa maksudnya rokoknya kan cara nyalanya dibakar ya. Tapi kalau misalkan e-cigarettes yang si IQOS ini lebih dipanasin instead of dibakar gitu. Jadi dia generally diklaim lebih sehat lah, lebih less harm dibandingin rokok yang dibakar. Tapi yang maksudnya yang menarik dari si ini HMSP atau Philip Morris Indonesia ini tuh soalnya dia lagi berusaha untuk mengkomersialize si IQOS ini ke market yang lebih gede ya. Awalnya saya kira tuh IQOS bakal yang diarahin tuh bakal untuk mengarahkan marketnya yang market middle to up gitu, considering produksi kalau IQOS itu kan butuh device ya buat nyalainnya, dan device-nya itu kan sebenarnya relatif mahal gitu, harganya dulu waktu pertama kali keluar 1 juta sampai 2 juta gitu. Tapi actually setelah ngobrol sama konsultan yang saya tempuh waktu itu, ternyata justru mereka pada akhirnya big end goal-nya itu justru buat meng-cater market yang lebih ke mainstream marketnya gitu. Makanya kalau misalkan saya lihat ini salah satu yang lagi mereka berusaha develop nih, rokok kretek atau rokok yang dibuat yang punya rasa cengkeh yang lebih strong lah. Soalnya sekarang kan produk-produknya IQOS tuh lebih banyak produk-produk mentol gitu ya, produk-produk yang rasanya tuh rasa yang lebih mirip sama produk-produknya Marlboro gitu kalau misalkan ngerti soal rokok ya. Jadi yang
general itu bukan rokok mainstream lah kalau misalkan kita ngomong di Indonesia. Kalau orang Indonesia ngerokoknya ngerokok kretek gitu, ngerokok jarum super atau garam filter gitu, atau Jisamsu gitu ya, maksudnya big marketnya gitu ya. Nah, actually mereka baru mau ngeluarin itu, atau minggu depan bakal keluar, dan ditambah lagi sama mereka baru aja ngeluarin versi device-nya tuh yang lebih murah gitu, dari yang katakanlah sebelumnya mungkin mesti ngeluarin 1 juta, sekarang mereka ngeluarin versi yang harganya 300 ribuan. So, I think dari affordability dari produknya emang mereka pengen udah bikin lumayan oke ya. Terus habis itu dari harga rokoknya pun tuh yang 1 kotaknya itu harganya bahkan lebih murah dibanding rokok-rokok kelas 2 gitu maksudnya, bahkan bukan rokok-rokok kelas 1-nya. Katakanlah rokok kelas 1-nya kan yang harganya mahal, yang isi 16 tuh harganya 40.000 ya. Sekarang dia rokoknya dia yang si IQOS Terra itu isi 20 batang tuh harganya 30.000. So actually itu dia emang mungkin karena secara pajak juga dia punya diuntungkan ya dibandingin dengan rokok-rokok konvensional. Di samping itu juga harganya pun juga jauh lebih affordable gitu dibanding rokok konvensional.